Jadi uzlah itu ternyata dianjurkan oleh Al-Quran dan Rasulullah SAW sendiri, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam banyak sekali hadis. Dan salah satunya adalah yaitu sholat tahajud. Kalau kita meresapi Pak, sekarang itu subuh itu kan 4:30 ya. Berarti kalau dirunut dikurang 1 jam, nah itu di sekitar 3:30 itu maksimal bangun kita. Kalau misalnya lulunguh gitu, tabu opatan lah kita sudah bisa khusyuk misalkan. Itu kalau benar-benar kita resapi dengan ilmunya Pak, itu akan berbeda di hari itu. Coba deh rasakan. Jadi tidak, kalau yang memang sudah terbiasa bangun malam, umpamanya di sepertiga malam itu, kalau belum dapat ilmunya barangkali ya biasa saja, bangun-bangun saja. Tetapi kalau sudah dapat ilmunya, seperti pengajian di minggu lalu, uzlah dan tafakur, rasanya akan beda di hari itu. Coba aja rasakan gitu. Dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan Pak untuk bangun malam itu. Baik, pada malam hari ini ya, kita membagi dua bahasan kita, fikih puasa Pak. Ada 3 poin utama sebenarnya. Yang pertama adalah khusus fikih puasanya, kemudian nanti ada tentang Lailatul Qadarnya, dan yang terakhir adalah tentang zakat fitrahnya. Dari perspektif beberapa disiplin ilmu, dan salah satunya yang paling banyak adalah dalam sisi fikihnya. Baik, kita mulai. Kalau dilihat dari tujuannya, tujuan kita pada malam hari ini adalah mengetahui hukum puasa, mengetahui syarat sah dan wajib puasa, mengetahui rukun dan yang membatalkan puasa, mengetahui hukum keluarnya mani, mengetahui beberapa hukum berkaitan dengan puasa. Sebenarnya ini mah cuma review aja Pak. Bapak mau sudah saya bilang tadi sudah di luar kepala sebetulnya ini mah. Sudah jauh gitu, sampai lupa. Karena sudah terlalu jauh di luarnya. Barangkali ini review saja ya. Ada yang diingat, kemudian nanti disimak baik-baik. Barangkali nanti kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Jangan sampai akhir kajian, kalau memang di tengah ada yang memang perlu ditanyakan saja. Takut lupa nanti. Karena ini penting. Jadi jangan sampai Pak, di bahasan minggu-minggu lalu jangan sampai kita beribadah itu tidak tahu ilmunya. Maka Allah sendiri mengatakan di dalam ayat Al-Quran dengan sebutan rijsa. Jadi di dalam ibadah itu ada tingkatan-tingkatan. Pertama adalah bagaimana orang yang tadinya tidak beribadah kemudian supaya beribadah. Itu di tingkatan pertama. Kemudian setelah orang itu mau beribadah, berikutnya adalah dia harus tahu ilmunya. Berarti dia harus belajar. Jadi tidak bisa orang diterima amal ibadahnya begitu saja tanpa dia mengkaji keilmuannya. Dan ini salah satunya. Kalau kita bertahun-tahun puasa begitu rutinitas kan, sampai mau akhir hayat katakan begitu, tapi ilmunya tidak tahu, atau tahu tapi samar-samar. Itu jangan sampai begitu. Makanya ulama mengatakan al ilmu bila amal kasajar bila samar. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah, itu kata ulama. Maka mudah-mudahan kajian kita setiap malam Senin ini bisa membuahkan ilmu itu menjadi amal. Gitu ya. Baik, kita mulai dari pertama adalah hukum puasa, Pak. Hukum puasa itu ada 4 hukumnya. Yaitu ada wajib, sunnah, makruh, dan haram. Ada 4 nih, diingat. Kapan wajibnya puasa? Kapan puasa itu dikatakan sebagai wajib? Yang pertama adalah pada saat puasa bulan Ramadan. Dan itu sudah termaktub di Al-Quran jelas bahwa Ramadan itu diwajibkan atas orang yang beriman, sebagaimana itu juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Yang kedua adalah puasa qadha. Apa puasa qadha itu? Puasa pengganti. Kalau kita tidak bisa melaksanakan ibadah puasa pada saat bulan puasa karena uzur syar'i, misalkan sedang sakit, misalkan begitu kan, ada sakit mah lambung kronis umpama gitu kan, atau memang sedang kolesterol tinggi gitu, pami puasa teh lieur anu aya gitu.
Ah itu ya, itu ya kolesterol mah itu malah sehat ya. Dilih gitu, nu puasa malah kolesterol naik. Dilih. Berarti puasa qada itu wajib bah hukumnya itu. Jangan disangka itu ya. Kalau memang kita tidak puasa dan kita bisa menggantinya di lain hari, wajib diqada namanya. Dan kalau tidak dikodok, nah itu nanti jadi pertanggungan kita. Sampai kapanpun itu akan ditagih. Sampai di akhirat itu akan ditagih Pak kodok itu. Makanya kalau yang punya kodoen, nah segera sebelum puasa nih, bayar dulu gitu. Goceng dulu. Oh enggak, cepet dulu. Berikutnya, puasa kafaroh seperti kafaroh zihar. Tahu zihar nggak Pak? Zihar itu asal katanya dari punggung, Pak. Kalau dalam fikih pernikahan, pernah dengar ila nggak? Ila. Ada talak, ada ila, ada zihar. Ini fokusnya zihar dulu deh. Zihar itu adalah mengatakan kalau zaman jahiliyah dulu ya, kalau dia tidak suka dengan istrinya, dia mengatakan nih, si orang jahiliyah itu mengatakan, kamu seperti punggung ibuku. Itu berarti nggak senang sama istrinya. Itu memang orang jahiliyah dulu semau-maunya mengatakan begitu. Artinya apa? Bukan menghina, jadi menyamakan muhrim dengan tidak muhrim. Ibu itu muhrim bukan Pak? Muhrim. Istri asalnya bukan muhrim. Ya kan? Asalnya bukan muhrim. Kalau kita tidak senang dengan istri, tetapi supaya tidak juga diperisi oleh orang lain, ini udah jatuhnya sebenarnya sudah talak kinayah disebutnya ya. Jadi sudah jatuhnya sebenarnya sudah talak. Karena ini menyamakan dia dengan ibunya. Ibunya itu kan berarti seseorang yang haram untuk dinikahi dan mohon maaf untuk berhubungan badan juga. Artinya dia sudah tidak mau berhubungan badan dengan istrinya itu. Umpama ternyata dia masih berhubungan, sudah mengatakan begitu, berhubungan, nah itu bayar kifarat. Gitu. Karena masih boleh, ya kan? Ada konsep rujuk kan? Rujuknya talak 1, talak 2. Nah, itu kan tinggal misalkan ya berduaan lagi kan begitu. Tidak perlu ijab. Nah, kafarah di sini ada kafarah zihar. Jadi kalau itu terjadi, maka dia harus bayar kifarat. Yang kedua adalah pembunuhan dan jima di bulan Ramadan. Itu juga sama. Jadi kalau kita membunuh di bulan Ramadan, itu sudah harus di kifarat, bayar kifarat namanya. Gitu. Berikutnya adalah puasa haji dan umroh sebagai ganti sembelih dalam fidyah. Nah ini kita bahas dulu. Apa perbedaan fidyah dan kifarat? Sering dengar ini Pak ya? Fidyah, kifaroh. Fidyah, kifarat. Kalau kita mah kafarat. Kifarat. Apa itu kifayah? Kifaroh. Apa itu fidyah? Fidyah itu adalah kita memberikan harta benda kita, entah itu nanti dikonversi, misalkan dalam bentuk makanan, yang jelas itu berkaitan dengan harta benda yang dikeluarkan untuk mengganti amal ibadah kita yang ditinggalkan. Itu fidyah. Jadi kalau fidyah itu keluar harta benda untuk tujuan membayar sesuatu ibadah yang sudah kita tinggalkan. Jadi kata kuncinya adalah pertama ibadah, kemudian yang kedua adalah yang ditinggalkan, gitu. Yang jelas karena uzur syar'i. Kalau kifarah itu yang ditinggalkannya karena memang ada larangan syariat, gitu. Kelihatan nggak ke sana Pak? Kecil nggak? Kecil ya? Kurang gede. Ini fidyah, kata kuncinya adalah ibadah yang ditinggalkan. Kalau kifarah, membayar karena ada larangan syariat yang dikerjakan. Contoh tadi adalah jima. Jima itu dilarang kalau siang hari kan begitu ya.
suami istri dilarang jima siang hari. Tetapi kalau malam hari bagaimana? Nah, itu kan lain soal. Berarti kalau seandainya siang hari, maka fidyah atau kifaroh? Kifaroh namanya. Karena dia mengerjakan larangan syariat. Tetapi kalau kita misalkan uzur, sakit, fidyah atau kifaroh? Fidyah. Begitu ya. Jelas sampai sini ya. Berikutnya, 5. Puasa ketika minta turun hujan jika diperintahkan oleh pemerintah tuh Pak. Umpama nih, kayak kemarin kan musim kemarau panjang. Kata pemerintah, untuk seluruh, kata Presiden Jokowi ini, untuk seluruh masyarakat Indonesia, kita ini tidak turun hujan di negara kita sudah lama misalkan. Maka kami pemerintah mewajibkan semua masyarakat Indonesia misalkan yang sudah berusia sekian tahun untuk berpuasa. Maka di situ kita wajib berpuasa. Wajib itu hukumnya. Kalau pemerintah yang meminta. Ya, alhamdulillah kan di kita mah enggak ya. Enggak begitu. Itu mah diserahkan kembali ke masing-masing biasanya. Dan yang keenam, yang terakhir adalah puasa nazar. Ini pernah dibahas. Puasa nazar itu tidak boleh tidak sampai dikerjakan. Harus betul-betul dikerjakan. Umpama kalau saya dapat proyek, misalkan gitu kan, pembangunan jalan tol. Atau kalau saya dapat bonus misalnya dari kantor, maka saya mau berpuasa misalkan 30 hari berturut-turut misalkan. Wajib itu jadinya. Jadi yang perkara bukan wajib menjadi wajib bisa karena nazar ini. Maka hati-hati kalau kita berucap. Dan sesuatu yang kita ucapkan nazar bukan hanya puasa saja, apa saja. Misalnya kalau saya dapat proyek, misalkan mau ngasih Pajero ke Pak Nurudin misalkan, atau Mas Nurudin, wah itu wajib itu Pak. Mudah-mudahan ada gitu. Begitu ya. Itu. Kemudian berikutnya, sekarang sunnah Pak, sunnah puasa. Pertama adalah puasa yang berulang setiap tahun. Seperti puasa Arafah, puasa Tasua, dan Asyura. Tasua itu apa? Yang 9 Muharram. Ya. 9, 10 itu. Kemudian, apalagi 11 Muharram, ya kan? Kemudian 6 hari di bulan Syawal tuh. Kemudian Nyawalan ya. Kemudian 10 hari di bulan Zulhijjah dan lainnya. Kemudian ada lagi puasa yang berulang di tiap bulannya. Berulang nih. Sama seperti puasa Ayam Bid 13, 14, dan 15. Ada. Terus Ayam Sud 28, 29, 30. Ini kalau yang mendawamkan. Kemudian apalagi yang sunnah? Puasa yang berulang setiap minggu. Ada Senin dan Kamis. Kemudian ada lagi puasa Nabi Daud, 1 hari puasa, 1 kali enggak. Nah itu. Ternyata selain yang wajib dan sunnah, ada juga puasa yang makruh Pak dikerjakan. Apa itu? Puasa hari Jumat, Sabtu, Ahad, atau puasa terus menerus. Nggak boleh itu Pak. Saking solehnya misalnya terus saja puasa, nggak boleh. Makruh. Karena badan kita secara biologis itu perlu istirahat dan perlu makan. Begitu. Dan itu nggak boleh. Jadi saking sayangnya Allah sama kita, ini dimakruhkan untuk puasa terus-menerus, Pak. Begitu. Dan kalau ada yang puasa hari Jumat, Sabtu, Minggu, kalau ada, ini mah umpama. Yang bukan kodok ya. Yang bukan kodok nih. Ditegur aja. Itu hukumnya makruh sekalipun boleh. Tapi makruh. Makruh itu kan mendekati ke nggak boleh gitu ya. Kenapa? Justru nggak boleh Pak, makruh. Jumat, Sabtu, Minggu. Memang ini ada sejarahnya. Di lain waktu nanti kita bahas. Nanti nggak cukup kalau bahas. Salah satunya kalau Sabtu itu, ini ada kaitannya misalnya dengan umat Yahudi dulu. Ada. Ya, Sabtu Minggu itu ada. Jumat, Sabtu Minggu itu ada kaitan dengan itu. Berikutnya haram. Apa puasa yang diharamkan itu? Contoh adalah haram tapi tetap sah. Ini dibagi dua nih Pak. Haram tetapi tetap sah. Yaitu contohnya puasanya istri tanpa izin suami. Tetap sah puasanya.
tetapi itu haram. Misalnya kan kita bilang nggak boleh gitu kan, istri tetap aja, ini kan ibadah, anger teman, gitu. Yang kedua adalah haram. Tadi haram sah. Jadi haram itu nanti haram itu kebagi dua. Ada yang tetap sah, ada yang sama sekali tidak sah. Nah, gitu. Ada kurang lebih 5 ya, yang diantaranya adalah pertama, haram dan tidak sah adalah puasa pada hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Itu haram, Pak. Sesoleh-solehnya juga jangan makan di situ mah. Ya. Jangan saking solehnya misalkan puasa gitu. Kemudian apalagi? Puasa hari tasyrik 11, 12, 13 itu juga haram. Kenapa? Agama saking baiknya karena waktu itu banyak daging, Pak. Wah. Haram, makan diharamkan. Itu bukan makruh-makruh lagi, haram. Supaya kita berbahagia, banyak orang yang ngasih daging hari kurban itu. Makanya jangan, kasihan nanti dagingnya tidak dimakan. Akhirnya basi. Kemudian berikutnya apa? Puasa tengah akhir bulan Sya'ban nih sekarang 16, 17, 18 sampai akhir bulan. Di kitab-kitab fikih ini banyak dijelaskan ini, Pak. Kalau tidak biasa puasa, jangan berpuasa nih mulai sekarang sampai nanti akhir bulan, jangan. Haram itu hukumnya. Kecuali kalau sudah biasa memang puasa, Senin Kamis misalnya nih, setiap bulan gitu. Terus kalau enggak puasa kayak enggak ini memang sudah kebiasaan, maka boleh. Tetapi kalau misalkan saking solehnya dihususkan, nggak boleh. Sekalipun misalkan kita persiapan mau puasa nih, oh ada waktu 2 minggu lagi kita persiapan nih mau puasa bulan Ramadan, tetap nggak boleh, haram itu. Kalau memang sebelumnya tidak biasa, gitu. Kenapa, Pak? Ya, Senin Kemis kalau memang tidak biasa, misalnya yang kemarin-kemarin juga enggak, tapi tiba-tiba sekarang puasa Senin Kemis, tapi sudah masuk di tengah mau ke ujung bulan Sya'ban, nggak boleh, haram itu. Ada di sini yang suka Senin Kemisnya terus rajin tiap bulan, tiap hari, tiap minggu. Ada. Nah, kalau ada, Pak, itu diperbolehkan pengecualian. Tetapi kalau enggak jangan, haram hukum. Kenapa, Pak? Iya. Iya, muncul kesolehan gitu, Pak. Muncul kesolehan yang ingin puasa persiap, jangan, justru haram itu, ya. Berikutnya apalagi? Puasa hari meragukan, syak. Itu juga sama. Berpuasa di tanggal 30 Sya'ban, ya apalagi? Sehari sebelum puasa Ramadan nggak boleh. Yang 2 minggu sebelumnya aja nggak boleh, apalagi sehari sebelumnya. Gitu ya. Sampai nanti akhir bulan Sya'ban, itu nggak boleh. Kecuali, saya bilang tadi, kecuali. Boleh itu kalau ada memang yang diqadha. Umpamanya baru kita ingat pas 1 hari sebelum puasa, baru kita ingat, ya Allah, kita tuh punya qadha puasa bulan tahun kemarin. Belum kita qadha, maka wajib itu qadha dulu. Itu bukan haram, itu malah wajib. Itu ya. Baik, berikutnya. Apa sih syarat sah puasa? Yang pertama, syarat sah puasa adalah Islam. Makanya kenapa di Quran Al-Baqarah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang berislam itu adalah syarat utama puasanya ini sah gitu. Kalau tidak Islam ya berarti nggak bisa dikatakan sah. Gimana, Pak Haji? Ya, dipanggil. Itu ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua adalah berakal, Pak. Gimana kalau orang gila? Gimana kalau orang gila? Nah, atau anak kecil. Atau anak kecil, di situ mumayyiz. Mumayyiz itu paling sederhananya adalah dia bisa pakai sepatu sendiri, pakai baju sendiri, Pak. Mumayyiz itu gitu. Belum tentu balik, Pak. Belum tentu balik. Tapi dia bisa mengurus dirinya sendiri. Kalau ada anak kecil yang belum bisa mengurus dirinya sendiri, itu belum mumayyiz namanya. Tapi dia kalau sudah bisa mandi sendiri, makan sendiri, apa-apa sendiri, mandiri disebutnya, maka dia disebut dengan mumayyiz.
Kenapa? Karena ada orang yang tua tetapi tidak memayiz. Mandi harus dimandiin, ada. Mohon maaf, punten pisan punten. Idiot. Idiot itu kan tidak wajib, Pak. Karena memang dia tidak memayiz. Berakal, tetapi tidak memayiz. Maka itu tidak sah puasanya. Begitu. Kemudian apalagi suci dari haid dan nifas, ini untuk perempuan. Makanya kalau yang sedang haid atau sedang nifas boleh tidak puasa. Nanti bisa untuk wanita khusus ya. Kalau untuk laki-laki, kalau memang ada uzur syar'i nanti bisa dikodok tadi. Kemudian yang keempat adalah mengetahui waktu diperbolehkannya puasa, Pak. Berarti kita itu kalau puasa harus tahu kapan sahur, kapan masuk waktu puasa, kapan berbuka puasa. Itu harus itu. Jangan sampai kita tidak tahu. Tapi dari buka mah pasti tahu ya. Eta nu diharapkan oge. Itu ada 4 ya Pak, syarat sah puasa. Sederhana, berakal tadi, Islam, mumayyiz. Kemudian apa lagi? Suci dari haid dan nifas, dan yang terakhir adalah tahu masuk waktu puasa, gitu ya. Itu ada 4. Kemudian apalagi? Ada syarat wajib puasa. Yang pertama adalah syaratnya. Kalau tadi syarat sah, kalau ini syarat wajib. Berarti ini wajib bagi siapa? Nih, salah satunya adalah Islam atau Muslim. Berarti orang kafir tidak diperintahkan. Kemudian mukalaf. Nah, kalau mukalaf ini yang kita sebut bali. Mukalaf namanya Pak. Mukalaf itu adalah seseorang yang sudah diperintahkan untuk mengerjakan syariat. Dan kalau tidak dikerjakan, dia berdosa. Itu mukalaf namanya. Makanya nama lainnya biasanya balik gitu. Dan untuk tambahan informasi Pak, kalau seandainya anak kita yang belum mukallaf ini berarti dosanya tanggungan orang tua dan pahalanya juga nempel ke orang tua. Tetapi kalau sudah balik, dosanya dia tanggung sendiri, kemudian pahalanya juga dia tanggung sendiri. Kalaupun nanti ada pahala jariah ke orang tuanya. Gitu ya. Kemudian apalagi yang ketiga, kalau mampu, kalau sudah ripuh mah tidak perlu. Nanti ada yang lain ya. Kemudian apalagi sehat. Mudah-mudahan kita dimampukan, disehatkan Pak ya, karena ini ibadah setahun sekali. Belum tentu Pak, belum tentu kita ketemu ibadah puasa tahun depan ya, mudah-mudahan. Ini juga belum tentu kita ketemu ya. Yang berikutnya adalah menetap. Nah ini menarik nih ya. Menetap. Menetap itu artinya bukan orang yang musafir. Nah sekarang kita bahas. Kalau musafir itu bagaimana kaidahnya dia tidak perlu berpuasa atau boleh tidak berpuasa? Yaitu pada saat dia mengerjakan perjalanan lebih dari 82 kilo atau 83 kilo. Ini ulama sempat berbeda pendapat apakah 80, 81, 82, 83. Ambil tengah-tengah karena ada yang mengatakan 83. Ambil tengah-tengah di average rata-rata yaitu di angka 82. Di sini saya cantumkan 82 kilo. Kalau kita mendapatkan gitu, kita sendiri melakukan perjalanan sepanjang 82 kilo minimal, maka itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tetapi kalau berpuasa jauh lebih baik. Ya. Nah, saya contohkan di sini, saya cantumkan tentang jarak, itu ada berbagai macam pendapat. Contoh, Imam Malik dan Imam Syafi'i, Imam Ahmad juga berpendapat bahwa perjalanan sejauh 2 hari perjalanan. Dulu nggak ada Waze Pak, dulu nggak ada Google Map ya, ngukur berapa kilo, nggak ada dulu mah. Itu dihitung berdasarkan hari. Kalau 2 hari dihitungnya sudah lama perjalanan, hitungannya hari. Maka dulu itu zone, mengira-ngira gitu, mengira-ngira jauhnya itu segini. Kalau kita kan sekarang 2 hari itu kemana Pak ya? Ke Arab saja sekian sudah paling 10 jam kan, udah nyampe 9 jam 10 jam udah nyampe. Jadi nggak bisa kalau kita ngitung hari, udah nggak berlaku nih hitungan ini dengan kemajuan teknologi.
Maka kemudian Abu Hanifah berpendapat batasannya adalah perjalanan selama 3 hari. Oh, Imam Abu Hanifah malah lebih lama, katanya 3 hari. Ya, ini pendapat orang bisa berbeda. Tetapi sekelompok orang, sekelompok ulama dari kalangan salaf dan kholaf. Jadi ulama masa lalu dan yang masa kini gitu, berpendapat ini sudah tidak ada batasan waktu. Dihilangkan tuh Pak yang hari-harinya. Yang ada nanti dihitung jarak. Maka pendapat inilah yang kemudian dipakai. Sudah tidak menggunakan hari, tetapi menggunakan jarak. Yaitu tadi minimal 82. Begitu ya. Sampai sini bisa dimengerti Pak? Bisa. Mangga, Pak Haji. Masalah jarak kan. Ini juga menyangkut apa ya? Ya, dulu sejarahnya. Kalau dengan kata produk itu sejam Pak, apa termasuk itu jalanan atau jaraknya berapa? 420 kilo. Nah, itu sebetulnya sudah masuk kepada jarak. Sudah masuk jarak. Hanya ada terusan hadisnya. Kalau seandainya kita mampu dilanjutkan itu jauh lebih baik. Nah, itu saya tulis di situ. Kita yang bisa merasakan kita ini masih sanggup atau tidak. Jadi konteksnya Pak, kita balik nih. Sejenak masuk ke Al-Hikam nih ya. Jadi kalau kita berpuasa merasa bahwa kita mampu, maka berarti fikih ini tidak dipakai, tidak usah dipakai. Begitu. Fikih ini ada untuk orang yang memang sudah payah. Dulu kan nggak ada mobil. Begitu terik, panas gitu kan. Akhirnya gimana solusinya? Agama akhirnya menganjurkan untuk silahkan berbuka. Begitu. Kalau sekarang sudah ada atap Pak. Kalau saya ini, kalau saya pribadi ya, saya memilih pendapat untuk dilanjutkan puasa. Karena berbeda Pak, berbeda 180 derajat. Dulu tidak ada atap. Dulu tidak ada tempat istirahat, nggak ada rest area di padang pasir Pak. Kalau mungkin dulu ada yang menyediakan rest area, pasti para nabi juga begitu ya, rest area. Betul, unta bukan kuda ya, itu beda lagi. Lama gitu. Jadi kita aja yang pakai mobil getarannya cukup melelahkan kan ke badan Pak. Apalagi unta Pak, nggak ada shock breakernya. Nggak ada AC juga. Jadi kita nih yang mengaji ya, jangan menjadi alasan 82 ini. Kalau bagi kita yang mengaji ini ditiadakan. Jangan ada ini, jangan ada buka setelah 82 kilo. Nanti muter kan bisa di ini. Nanti fikih itu bisa dimanipulasi Pak. Iya kan? Sekarang kalau ngitung jarak, ini nggak ada ketentuan jarak itu muter, apa lurus, apa belok, nggak ada. Mana fikihnya? Nggak ada Pak. Udah aja kita nih di bumi harap 200 kali putaran ada 80 kilo. Bisa dimanipulasi tuh fikih kan? Bisa buka. Makanya jangankan Jakarta Bandung, kita berputar-putar di GBLA saja itu bisa masuk kepada jarak 82 kilo. Kalau hitungannya fikih. Makanya nih kita nggak ngitung fikih. Tanya ke hati kita, kira-kira kalau perjalanan 82 kilo ini kita masih mampu nggak? Ya pasti mampu lah. Sudah ada atap sekarang. Begitu ya. Mana tadi? Ya, berikutnya. Di halaman 4. Rukun puasa. Wah, jangan-jangan nih kita tidak tahu rukun-rukun puasa ya. Yang pertama adalah niat. Untuk puasa wajib, niat ini ya. Ini ketentuannya Pak. Niat dilakukan wajib di malam harinya. Setelah tenggelam matahari. Itu wajib puasa, niat di situ. Sekalipun misalkan habis berbuka nih. Allahumma lakasumtu misalkan gitu kan. Dan sebagainya. Sampai misalkan kita minum, niat puasa lagi boleh. Buat besok. Buat besoknya gitu. Maka kemudian ada ulama yang berpendapat takutnya misalkan lupa, boleh di 1 bulankan. Boleh di 1 bulankan sekaligus. Niat saya berpuasa 1 bulan penuh. Tetapi nanti anjurannya adalah setiap malam tetap niat.
Tetapi kalau lupa nanti sudah tercover sama niat sebelumnya. Ya, jadi saran saya pada saat pertama kali kita berpuasa, buka tuh niat 1 bulan full, begitu niatnya. Walaupun nanti tetap per malamnya itu kita tetap niat untuk mengcover. Kemudian berikutnya apa lagi? Wajib menentukan kita itu besok puasa apa. Makanya kalau di lafal niatnya itu nawa itu sama godin kan gitu. Dan seterusnya ada Ramadan di situ. Ini salah satunya. Karena ketentuan fikihnya puasa wajib itu harus ditentukan. Besok itu kita mau puasa apa. Kemudian berikutnya adalah rukun puasa meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi diingat Pak, ini yang sering keliru. Ini batal titik-titik puasa. Ada batal titik-titik puasa juga. Nah, ini yang kadang-kadang keliru. Ada yang batal titik-titiknya pahala. Berbohong umpamanya itu tidak batal puasanya, tetapi batal pahala puasanya. Tambahin pahala di depannya. Nah, nanti kita bahas hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja. Ini salah satunya batal pahala puasa, batal puasa. 2 hal yang berbeda. Itu dulu, karena kita belum masuk ke bagiannya. Jadi meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, itu dianggap rukun puasa. Begitu. Nah, bagaimana kalau seandainya orang tidak tahu, Pak, bahwa misalkan itu tuh membatalkan puasa, hal-hal yang membatalkan puasa. Apakah misalkan itu masih diperbolehkan atau tetap sah puasanya? Ada 2 kondisi yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kalau orang itu jauh dari ulama, tidak ada tempat bertanya. Misalkan orang Baduy itu, Pak. Baduy itu susah Pak nanya. Jauh, pedalaman gitu, dan harus berapa jam perjalanan untuk jalan kaki ke kota. Dan itu agak rumit gitu. Nah, itu bisa saja kalau memang jauh dari ulama, misalkan tidak tahu bahwa itu membatalkan puasa, maka puasanya tetap dianggap sah karena ketidaktahuan. Tetapi kalau di urusan di sini mah nggak mungkin ya. Saya 24 jam buka, bisa diketok. Dan siapapun YouTube sekarang bisa diakses kan. Jadi tidak ada sekarang rukhsah ini. Keringanan ini sudah tidak ada. Orang yang tinggal jauh dari ulama mustahil sekarang. YouTube aja banyak. Kemudian yang kedua adalah orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam itu ya sudah masuknya aja alhamdulillah. Jadi kalau seandainya dia tidak tahu, kemudian misalkan ada yang membatalkan puasa, dia menganggap bahwa itu tidak ada masalah, dibiarkan saja sampai nanti kita kasih tahu yang benarnya seperti apa. Itu ya. Jadi ada 2 orang yang diperbolehkan rukhsah, diringankan pada saat memang rukun puasa dihajar sama dia, batal juga dihajar karena ketidaktahuan. Syaratnya ini, jauh dari ulama dan memang baru masuk Islam. Itu masih mu'alaf itu. Itu masih diampuni. Nah, ini ada metrik kolom perbedaan niat puasa wajib dan puasa sunnah. Kalau wajib itu pada saat mulai tenggelamnya matahari, wajib niat di malam harinya. Sedangkan kalau sunnah, Pak, itu sampai sebelum zuhur, masih boleh niat. Misalkan nih, saya mau puasa Senin Kamis. Begitu misalkan jam 10, setelah misalkan di kantor misalkan gitu, baru ingat, saya puasa tapi belum niat, maka boleh niat di situ. Nggak ada masalah kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib nggak bisa. Nggak bisa gitu, kalau puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah mah bisa aja. Kemudian yang kedua, wajib menetapkan jenis puasa. Makanya di lafadznya itu ada Ramadhana, menjelaskan bahwa puasa kita puasa Ramadan. Ini Pak, fikih ini yang menjadi alasan kenapa lafaz itu ada. Memang niat itu di dalam hati, tetapi lafaz itu akhirnya dianjurkan untuk diucapkan bagi orang-orang yang was-was.
Maka jangan berdebat usoli tidak usoli, niat atau tidak niat, itu sudah ranahnya ranah fikih gitu. Kalau ranahnya ranah kolbu, selama kolbunya ingat, maka tidak ada masalah tidak dilafazkan pun. Tetapi kan banyak orang awam yang kadang-kadang kalau tidak dilafazkan itu tidak nempel di hati. Maka ulama dulu pinter, Pak, udah aja dilafazkan, ini ya lafaznya, padahal nggak ada lafaz pun nggak ada masalah. Nah ini, jadi ulama-ulama dulu itu begitu hati-hatinya membantu orang-orang awam untuk kemudian supaya nempel bahwa ini puasa kita puasa apa, sholat kita sholat apa, ada lafaz yang diucapkan. Meskipun itu tidak juga masalah kalaupun tidak diucapkan. Tidak wajib menetapkan jenis puasa kecuali jika terkait waktu seperti Arafah. Tidak ada wajib juga, Pak, kalau puasa sunnah mah. Ini besok nih misalkan. Kita pokoknya puasa sunnah aja besok. Puasa sunnah apa kek? Itu nggak ada ketentuan, sah aja tetap. Beda dengan Ramadan. Kalau besok ada tetapan Ramadan, ini puasanya apa? Nggak ada status. Tetapi kalau sunnah, boleh aja, nggak ada masalah. Selama sunnah. Kalau sunnah nggak ada masalah, Pak. Tidak ditetapkan pun, gitu ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh mengumpulkan niat antara dua puasa wajib. Misalkan, saya punya puasa qadha. Kemudian sekarang posisinya wajib Ramadan, puasa wajib Ramadan. Itu nggak boleh disatuin. Saya berniat besok itu puasa qadha dan puasa wajib Ramadan. Nggak boleh, itu haram. Nggak boleh. Tetapi kalau puasa sunnah boleh. Contoh, orang yang biasa memang mendawamkan puasa Senin Kamis. Setelah Lebaran itu kan dianjurkan untuk puasa 6 hari kan. Itu kan bentrok. Seninnya iya puasa, yang 7 harinya juga anjuran. Terus gimana coba itu? Kalau kita tidak tahu ilmunya, salah satu itu, ada yang dikorbankan. Tetapi kalau tahu ilmunya, dibarengkan niatnya. Saya besok niat puasa Senin misalkan dan puasa Syawal. Sah itu, Pak. Kalau selama puasa sunnah boleh menggabungkan niat. Begitu. Clear sampai sini, Pak ya? Jelas sampai sini ya? Baik. Sekarang nih masuk ke poin berikutnya, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah batal puasa dan membatalkan pahala puasa. Kita bedakan itu, Pak. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sahihnya, bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala puasanya. Kenapa? Karena dia tidak tahu itu, bahwa dia berpuasa tetapi barangkali sudah batal. Dia tidak tahu, ternyata sudah batal. Dan atau pahala puasanya yang memang dibatalkan. Tidak ada. Karena puasa tetapi tidak menjaga lidah. Anger we caci maki. Goblok-goblok misalkan gitu. Umpama. Puasa tapi anger anjing gitu. Anger anjing. Anger keluar. Jadi hal-hal semacam itu yang bisa membatalkan pahala puasa. Berbohong, gibah, pahalanya yang batal. Bukan puasanya. Anger puasa sah. Selama tidak ada yang dibatalkan gitu. Tadi kan misalkan membatalkan pahala, puasanya sah, tapi pahalanya batal. Terus kita tuh tahu, oh, barusan saya misalkan gibah, jadi kan membatalkan pahala. Kalau sudah tahu batal pahala, buat apa dilanjutkan gitu, Pak? Oh gitu ya. Wah mantap ini memang. Pertanyaannya nih tingkat atas nih, Pak. Ya, kalau pahala itu bisa ditambahkan lagi nggak, Pak? Bisa. Istighfari langsung. Nah itu kalau kita ngaji fikih doang. Makanya nanti kita coba menengok ke Al-Hikamnya. Kata Al-Hikam, sesuatu yang sudah kita lakukan bentuknya maksiat, istighfari. Mudah-mudahan dengan istighfarnya itulah yang dimaafkan. Begitu ya.
Jadi langsung astagfirullahaladzim gitu. Udah aja, tinggalkan lewat. Astagfirullahaladzim, kumaha tadi kumaha. Anger dilanjut. Gibah. Istighfar sudah tinggalkan Pak ya. Jadi selama kita mengingat itu adalah dosa, tinggalkan. Dan istighfar sudah begitu. Mudah-mudahan pahala kita tetap terjaga. Berikutnya, yang membatalkan puasa sekaligus pahalanya maka wajib qada. Ini yang kedua ya. Yang pertama adalah berhubungan suami istri. Nah, itu harus diqada, Pak. Harus diqada. Lupa boleh ya, Kenapa? suami istri berhubungan lupa. Ya. Berarti istighfar gitu. Cukup istighfar Pak ya. Tapi sudah melakukan Pak ya. Itu pengecualian Pak. Itu tetap nggak bisa, harus diqada. Sekalipun lupa. Tapi kan puasanya batal. Tetap batal Pak. Tetap batal. Karena keluar mani itu disengaja. Itu kan sudah disengaja. Memasukkannya itu kan sudah disengaja. Jadi bukan berhubungannya saja. Keluarnya itu kan sesuatu yang disadari. Itu ada yang dimasukkan. Itu udah pasti dengan sadar. Nah itu sadar makumah. Nyanger. Nyanger. Gitu ya Pak ya. Ini sudah lumrah sekali ya ceritanya, bahwa di zaman Rasul ada yang memang sudah tidak tahan begitu ya. Ini sudah lumrah dan saya tidak perlu ceritakan ini. Tapi poinnya adalah berhubungan suami istri meskipun boleh, tetapi kalau siang hari jangan. Gitu. Itu diharamkan. Dan itu harus diqada ya. Nah kemudian berikutnya adalah terkait dengan itu kan konsekuensinya banyak tuh Pak. Saya nanti tinggal dibaca aja. Beberapa sudah saya jelaskan. Ini yang menarik Pak di sini. Ada dia membayar harus kifarah nih, kafaroh ya. Pada saat misalnya kita jima di siang hari, itu pertama membebaskan budak mukmin. Ini dulu, ini runutan Pak. Runutan. Ini jadi dari atas dulu, dari A, B, C nih. Membebaskan budak mukmin. Sekarang sudah tidak ada zaman perbudakan. Maka ini bisa kita lewat. Yang kedua adalah puasa 2 bulan berturut-turut, sebulan begitu kiatnya. Komo 2 bulan cenah gitu kan. Maka ini juga sepertinya tidak mungkin kita lakukan, Mbak. 2 bulan berturut, aduh, berat. Maka kemudian agama menganjurkan untuk yang berikutnya di halaman 6, yang C, memberi makan 60 orang miskin. Anggar orang miskin. Boro-boro gitu. Boro-boro masihan ke 60 orang miskin, orang bagi pibereaneun. Maka ini kayaknya juga berat ya Allah. Ya udah, yang terakhir wayahna, yang memberi makan 60 orang miskin. Ini ceritanya kan dulu Rasulullah pada saat ada yang mendatangi, ternyata orang itu paling miskin kan di kampungnya. Maka saking memang baiknya agama, ulas asihnya Allah, maka kemudian diberikan kurma gitu kan. Sudah bukan lagi sedekah tetapi diberikan kurma. Ini memang pelajarannya adalah jangan menyepelekan larangan yang membatalkan puasa. Karena itu berat maksudnya. Kalaupun misalnya memang itu sudah yang tadi yang saya bilang tidak kuat, misalkan tidak sampai harus berhubungan badan, itu wayahna we pokoknya. Makanya ada di fikih itu kalau siang misalnya hindari itu kayak mencium gitu, atau yang menggetar-getarkan sesuatu itu yang memang tidak diperbolehkan gitu. Dihindarilah intinya. Nah ini ada rincian hukum keluarnya mani. Karena memang bahasan kitab fikih, mohon maaf ya. Memang ini mah kita pengajian, enggak kumaha deui. Yang pertama yang membatalkan puasa, sengaja mengeluarkan mani dengan cara apapun. Baik melihat, rangsangan, imajinasi, apapun bentuknya itu nggak boleh. Itu bisa membatalkan puasa. Yang tidak membatalkannya adalah jika keluar tanpa adanya sentuhan, seperti hanya melihat atau memikirkan. Tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh, membayangkan aja gini. Enggak keluar, ngalamun tadi. Aduh, yang pemajikan teh hayang tapi udah puasa kumaha gitu. Gimana? Nggak ada masalah, Pak. Itu tinggal mandi aja.
nggak ada masalah kalau bermimpi. Dan itu masuknya adalah anugerah. Rezeki itu. Pak Imam masih gana berdoa nanti gitu, ya Allah. Mimpi terus ya. Nah, yang kedua tadi yang saya bahas, jika bercumbu di sekitar kemaluan tanpa adanya pembatas. Bayangkan Pak, bercumbu saja itu tidak boleh, batal. Bercumbu saja, ini belum jauh sampai ke jima jauh. Ini bercumbu saja, ciuman umpama. Pegang-pegang, raba-raba. Walaupun ke istri sendiri wayang entong gitu. Nah, tidak membatalkan puasa kalau dengan ada pembatas. Misalkan pakai mukena dicium, misalkan anggar tapi anggar makruh. Walaupun tidak membatalkan itu, Pak. Tapi anggar makruh. Sebaiknya pakai helm. Kecup kening gitu pakai helm banyak. Aduh, ayah diakalan pikir tuh, Pak. Nah, sekarang kita masuk ke hukum-hukum. Yang pertama adalah hukum suntik. Banyak, Pak, cuman beberapa, kita bagi dua saja. Hukum suntik yang pertama, boleh nggak kalau kita puasa disuntik terus itu batal atau tidak gitu? Boleh nggak? Boleh. Hah? Gimana, Pak? Alasannya apa, Pak? Alasannya apa itu? Suntik misalnya. Itu yang pengajian kemarin ya. Nah, sekarang kondisinya kalau di fikih begitu, Pak, berarti ini ada orang yang soleh, sakit, tetapi dia mengira-ngira ini sepertinya saya bisa. Umpama jam 5 atau setengah 6, dikit lagi buka. Berarti ada case ini, Pak. Kasus seperti ini ada. Sebentar lagi sudah mau buka. Misalnya pingsan. Terus begitu bangun, lemes misalkan. Terus ditanya, Bapak badai diinfus. Pas lihat, ayeuna aja tabu sabaraha, jang, gitu kan. Tabu setengah genep, aduh. Kagok kan? Nah, ada case seperti itu, Pak. Maka kalau case-nya seperti ini bagaimana? Orangnya itu tidak mau membatalkan puasa, kekeh gitu. Kan setengah jam deui, aduh. Sayang. Maka secara fikih ini diperbolehkan disuntik dan tidak membatalkan puasa. Karena ada konsep bahwa yang membatalkan itu kalau melalui mulut ini, melewati tenggorokan. Kalau yang namanya disuntik tidak melewati tenggorokan, maka itu ada yang berpendapat tidak masalah, tetap sah. Semua, Pak ya. Vitamin mineral jadi segar. Nah, ini ada pengecualian. Fikihnya jangan sampai situ, Pak. Kita lebih dalam lagi. Pertama tadi secara mutlak dapat membatalkan puasa jika masuk ke dalam rongga, impulsnya kieu. Itu jelas. Nah, ya kan? Yang kedua adalah tidak membatalkan secara mutlak karena masuknya ke rongga tanpa melalui rongga terbuka. Berarti kalau yang tadi lewat ini, kalau yang lain melewati rongga juga, misalkan ini kan juga rongga, tetapi tidak rongga terbuka seperti ini. Umpama, gimana kalau langsung dimasukin di sini misalkan? Boleh nggak itu? Kan nggak melewati sini. Yang fikih bahas itu kan kalau makan minum kan melewati ini. Bener ya? Kalau nggak lewat ini gimana? Misalnya langsung lewat ini. Pinggang. Kan ada orang yang makannya sekarang macam-macam kan. Makannya sudah bukan dari sini gitu. Dari yang lain. Itu gimana? Di sini ternyata lebih dalam lagi kita bahas, Pak. Yang ketiga, perlu perincian. Pertama adalah poinnya adalah jika mengenyangkan atau menyegarkan, maka membatalkan puasa. Vitamin tadi kata Pak Anas. Dimasukkan vitamin sekalipun itu tidak kerongga, Pak, tapi pada saat diinfus misalkan seger. Jag-jag, wah itu sudah batal. Poinnya mengenyangkan atau membuat segar. Itu nggak boleh, itu batal sudah. Pasti batal itu. Berarti case yang infus tadi itu hanya sebatas bertahan hidup, Pak. Kalau lemes misalkan setengah jam deh siga tadi kan, maka itu boleh diinfus tanpa membatalkan puasa. Itu tidak mengenyangkan. Cukup sampai jam 6 gitu. Maka itu boleh. Yang berikutnya adalah ada yang berpendapat jika tidak mengenyangkan dirinci lagi, lebih dalam lagi nih, Pak.
Ada yang nyuntiknya di otot, ada yang di pembuluh darah. Nah, ini yang jadi perdebatan ulama. Kalau nyuntiknya di pembuluh darah, yang biasa dilakukan kan ya, kalau infus itu nyuntik, nah itu sudah termasuk kepada mengenyangkan dan menyegarkan. Maka hukum fikihnya adalah batal puasanya. Tetapi ada suntikan yang tidak masuk ke pembuluh darah, yaitu pakai yang otot ini kayak dibujur, punten. Dibujur itu kan tidak ke pembuluh darah seperti infusan kan? Disuntik saja tapi tidak ke pembuluh darah. Maka kata ulama itu masih boleh-boleh saja. Tidak membatalkan. Umpama rematik, kan rematik misalkan cukup disuntik umpama kita bisa melanjutkan puasa walaupun masih setengah hari, ya disuntik aja, itu nggak batal. Selama itu di otot bukan di pembuluh darah, begitu. Nah di situ dijelaskan rincian hukum suntiknya. Ke dalam lagi Pak, kita perjelas lagi, dirinci lagi. Yang membatalkan jika mengenyangkan, tidak membatalkan, tidak mengenyangkan, dibalik saja. Kalau kita ngerasa setelah disuntik kenyang, seger, itu batal. Tetapi kalau tidak, dirasa-rasa kita yang tahu, maka bisa dilanjutkan. Gitu. Yang kedua tadi adalah melalui pembuluh darah. Kalau tidak melalui pembuluh darah, boleh. Melalui otot, ya. Sampai sini bisa dimengerti, Pak? Mudah-mudahan ya. Berikutnya adalah hukum menelan dahak. Gitu. Bagaimana itu hukumnya? Nah ini ya, Pak. Diuyup. Nah ini saya gambarkan orang ya Pak ya. Ini ada dia punya kerongkongan kan begini. Ternyata di fikih itu ada batas ini. Coba kita bilang sama-sama kho. Kho. Nah kho itu kita nyebut ada di sini kan ya. Di sini nih, di pangkal lidah. Pangkal lidah di sini nih. Maka ini adalah batas luar Pak. Kemudian nanti H itu ada di sini Pak, di sini, dada sini. H ini termasuk ke dalam, bagian dalam. Nah ini, fikih itu membahas sekitar ini. Ya. Kho itu adalah batas dari dahak. Dahak itu kan puntennya leho kan, bentuknya lendir. Kan ada suka yang memang sudah kesini, kita malah ketelan kan. Itu jangan dipaksakan, nggak ada masalah itu Pak. Jangan dipaksakan untuk keluar, nanti malah kita olam. Jadi kalau memang sudah ada di kerongkongan sini, misalkan, ini kan kalau ini hidung Pak, jalur ini kan ke sini Pak. Nih, jalur hidung kita kan ke sini, ketemu nanti di sini nih. Ada rongga di sini nih. Jadi yang namanya lendir masuk ke sini. Kadang-kadang kita nggak bisa nahan kan, tiba-tiba masuk aja, nggak bisa dikeluarin. Nah, dalam pandangan fikih tidak ada masalah. Kecuali kalau sudah ada lewat di sini nih, keras, asin. Itu sudah batal, harus dikeluarkan itu. Wajib itu. Kalau enggak, misalnya ditelan, wah nikmat, wareg. Kalau sedang sholat itu gimana? Ada caranya Pak, bisa pakai ini. Kalau ada tisu, bisa pakai tisu. Kalau sulampe teh namanya. Sapu tangan. Nah, sapu tangan. Ayo, gitu. Masukin ke kantong. Ada yang jahil. Makanya memang kalau yang merasa misalkan lagi kurang enak badan atau sedang berlendir, sebaiknya bawa sapu tangan atau tisu supaya kalau ada apa-apa bisa gitu. Sama, nanti kita bahas. Ini ada dua. Kita dari dalam dulu ya, karena nanti ludah itu ada di bagian ini nih. Nah, kita di bagian sini dulu nih. Ini lendir. Yang ini adalah nanti di bagian ludah. Ini masuk bahasan ini. Jadi kita dahak dulu. Dahak itu lendir. Ya. Itu batasnya. Kalau itu keluar dari kerongkongan yang kho itu, maka itu wajib dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, batal. Itu udah, hukum fikihnya begitu. Astagfirullahaladzim, ditelan deh. Wareg gini. Nah, ini yang berikutnya.
Ini yang berikutnya. Tadi sudah yang bagian dalam, sekarang bagian luar. Bagian luarnya itu adalah ludah. Tidak membatalkan karena sulit untuk dihindari. Ini. Satu adalah ludah itu murni, tidak bercampur dengan lainnya. Ingat bahwa ludah itu suci. Ludah itu hukum asalnya adalah suci. Sehingga karena suci, maka fikih memperbolehkan saat puasa itu ditelan. Tapi dengan pengecualian, ya pengecualiannya. Ini ada bibir nih Pak, nih kita punya bibir. Batas ludah itu adalah bibir. Kalau dahak tadi batasnya kho. Nah itu, kho. Tapi kalau ludah batasnya adalah bibir. Umpama lagi puasa kan biasanya ngeludah tuh, misalkan ada yang nyempil di sini misal. Nah itu misal ini. Itu lebar. Itu sudah batal Pak. Meskipun setetes gitu. Punten ya Pak, daya mengaos kumaha deui. Kumur-kumur, ada bahasanya nanti Pak. Tenang, berikutnya ya. Ini kita bahas yang menelan ludah dulu nih. Ya alhamdulillah wareg gitu Pak. Yang kedua, suci dan tidak bercampur najis. Kenapa? Ludah itu tadinya hukumnya suci. Kapan dia terkena najis? Pernah nggak gusi berdarah? Itu. Gusi berdarah itu najis. Si darahnya itu najis. Bertemulah sama air liur atau air ludah ini. Wajib dikeluarkan itu. Wajib. Jadi nanti kita rasa-rasa, ini kita tuh gusi kita berdarah nggak? Karena kadang-kadang ada yang alergi puasa. Mulut kita itu karena kekurangan enzim misalnya gitu, ada yang memang keluar darah. Nah itu hati-hati, diperhatikan tuh kalau kita meludah itu pada saat puasa. Ada merah-merahnya nggak, bercak merah nggak? Kalau itu sudah bercampur, itu harus kita keluarkan. Kalau kita telan, batal. Begitu ya. Jadi yang ketiga ini yang tadi saya sampaikan, air liur itu tidak boleh melewati bibir. Kalau sudah melewati bibir, dilamot gitu, itu sudah batal. Gitu ya. Ini apalagi melamot istri, itu nggak boleh. Itu sudah beda bibir kan. Agak vulgar ya. Komisi orang. Aduh. Nah, kemudian hukum masuknya air ke rongga saat mandi. Ini ada, wah panas misalkan gitu kan. Wah, mandi aja seember. Jika mandi wajib yang diperintahkan syariat seperti junub atau sunat Jum'ah, maka tidak membatalkan jika mandi dengan menciduk. Tahu menciduk nggak Pak? Nyuk ya. Namun batal jika menyelam. Renang nggak boleh ya. Modus soal merenang tuh Pak. Mesehat minum. Jika mandi itu tidak diperintahkan syariat, seperti mandi untuk mendinginkan badan, misalkan nih panas gitu Pak ya, atau membersihkan badan kita, misalkan keringetan gitu, maka batal puasanya meskipun sedikit kemasukan air, masuk ke rongga mulut, sedikit misalkan gitu, itu tetap batal. Apalagi itu Pak. Nih berikutnya ya, terkait kumur-kumur tadi. Kita itu tidak mungkin terlepas dari kumur-kumur. Karena memang kita diperintahkan untuk sholat. Yang wudhunya pasti kumur-kumur. Maka kemudian fikih menjelaskan secara spesifik terkait dengan kumur-kumur. Yang disebut dengan mudmadoh. Namanya kumur-kumur kalau dalam bahasa Arab. Atau istinsak. Ya, istinsak itu memasukkan air ke hidung. Itu kan sunnah kan? Istinsak gitu. Jika madmadoh diperintahkan syariat seperti berwudu, maka dirinci lagi. Satu, jika tidak berlebihan maka tidak membatalkan puasa. Bagaimana yang berlebihan? Gitu. Kan? Kumur-kumur biasa saja, udah aja. Tapi ada yang berlebihan. Iya kan begitu. Ada yang begitu kan?
Ada yang begitu. Maka kalau seperti itu bisa membatalkan puasa. Tetapi kalau biasa saja maka tidak ada masalah. Begitu. Gosok gigi nggak pakai odol tidak ada masalah juga, Pak. Tapi nanti ada ketentuannya. Di sini ada. Nanti ada bahasan tersendiri ya. Wah, mantap. Ini pertanyaannya sudah mendahului takdir. Berikutnya, jika madmadoh tidak diperintahkan seperti di luar wudhu dan mandi wajib, maka puasanya batal, Pak. Artinya apa? Selain kumur-kumurnya wudhu, maka tinggalkan. Tinggalkan itu. Bisa membatalkan puasa itu, Pak. Jadi kita itu pada saat siang hari, kumur-kumur hanya sebatas pada saat mau sholat. Selain itu tidak boleh. Tidak boleh. Sebaiknya jangan. Begitu. Jadi banyak modus ya, segar kan. Mandi terus. Berikutnya yang tadi terkait dengan kumur-kumur itu, bersiwak itu Pak, itu hanya dianjurkan sebelum zuhur. Gosok gigi itu dianjurkan sebelum zuhur. Setelah matahari tergelincir, artinya zuhur sampai ke bawah, itu hukumnya bisa makruh. Makruh Pak itu. Kenapa? Karena hikmah nanti dari puasa adalah nafas kita yang bau itu bernilai tinggi di hadapan Allah. Bernilai wangi di hadapan Allah mah. Maka itu jangan digosok. Iya menurut manusia pasti kelenger pasti. Pasti kelenger. Tetapi di hadapan Allah itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Dan wanginya diibaratkan lebih wangi dari minyak kasturi. Itu kan luar biasa. Maka anjurannya adalah menggosok gigilah pada saat sahur. Setelah sahur maksudnya. Dan sebelum fajar gitu ya. Supaya tidak ada lagi aktivitas yang berhubungan dengan mulut kecuali memang berwudu. Nah, itu apa hikmahnya? Supaya kita meninggalkan hal-hal yang berbau maksiat, gibah seperti tadi itu. Hikmahnya itu sebenarnya, udah tinggalkan itu. Gitu ya. Baik, beberapa 3 menit lagi kita agak percepat saja. Hukum bagi yang tidak berpuasa, ada kafaroh, ada qadha dan fidyah, ada qadha, fidyah, tidak wajib qadha dan fidyah. Nanti bisa dibaca, tadi saya sudah jelaskan, kafaroh itu adalah untuk ibadah yang kita tinggalkan. Itu kafaroh. Untuk qadha dan fidyah tadi juga sudah saya jelaskan, qadha adalah mengganti puasa kita di lain hari dan fidyah adalah mengeluarkan benda untuk kemudian tujuannya diberikan sebagai imbalan dari ibadah yang sudah kita tinggalkan. Kemudian berikutnya adalah sunnah puasa. Sunnahnya kita sudah tahu beberapa. Adalah bersegera berbuka, bersahur meskipun dengan seteguk air, mengakhirkan sahur, kemudian berbuka dengan kurma basah. Kalau tidak ada memang air putih gitu. Kalau tidak ada air putih yang manis, bisa kolak, bisa air teh, apapun itu, selama itu menyehatkan dan halal. Kalau soda bagaimana? Sebaiknya dihindari meskipun itu halal. Berdoa saat berbuka, kemudian membukakan orang yang berpuasa, maksudnya memberi makan orang yang berpuasa. Mandi junub sebelum fajar agar memulai puasa dengan suci, umpamanya ini malam harinya berhubungan badan. Nah, kemudian sebelum fajar dianjurkan untuk mandi supaya hati kita tentram melaksanakan ibadah puasanya. Tetapi bagaimana umpama selesai jam 2, bablas nggak sahur, bangun jam 8 misal. Tetap sah nggak puasanya? Sah saja, tinggal mandi saja. Begitu. Jadi mandi ini tidak ada hubungan dengan yang membatalkan puasa. Coba nanti dicek lagi Pak. Tidak ada. Jadi kalau seandainya kita lupa belum mandi, umpama, maka tinggal mandi saja pada saat kita bangun. Gitu. Kemudian apalagi mandi pada malam Ramadan, artinya pada saat kita misalnya mau taraweh Pak, umpama ini, kita lemes, itu dianjurkan untuk mandi supaya semangat. Anjurannya begitu. Pokoknya segala sesuatu yang menyebabkan kita semangat beribadah di malam Ramadan, kecuali siang hari ya. Kalau siang hari jangan. Kalau malam hari ini, tapi kan kita mah nggak terbiasa ya.
Kemudian melaksanakan tarawih, kemudian sholat witir ya. Sholat witirnya dilakukan dengan berjamaah dan disunahkan dengan jahar juga. Artinya memang kita dianjurkan untuk berjamaah. Memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak amalan sunnah, memperbanyak amal saleh dan lain sebagainya ya. Yang intinya adalah banyak beribadah di bulan puasa. Kemudian makruh dalam puasa, mengunyah sesuatu, Pak, permen karet, najan tadi terei, anger, batal. Atau rokok, rokok di, misalkan gitu, anger, makruh itu. Sekalipun nggak masuk ke tenggorokan. Yang mana? Selama itu kita yakin tidak masuk ke tenggorokan, tetapi kan ada hukum lain, kehati-hatian. Rokok itu bisa membatalkan karena kita tidak tahu itu masuk atau enggak. Benar nggak? Nah, itu subhat kan. Kita nggak tahu tuh. Maka akhirnya ulama mengatakan udah itu batal saja. Tetapi kalau kita yakin misalnya di sini ditutup, gitu, boleh-boleh aja kalau mau ngerasain itu hukumnya makruh. Gitu ya. Tidak mengenyangkan. Tidak mengenyangkan tapi cukup membuat ngeplay kan. Berikutnya adalah mencicipi makanan. Ini bagi ibu-ibu khawatir asin teuing. Nah, boleh. Demi kebaikan bersama, soalnya nanti mubazir. Begitu dimakan asin teuing, nggak ada yang makan, maka diperbolehkan sekalipun dimakruhkan. Untuk apa? Kebaikan bersama itu. Mun asin teuing kan mau anu makan ya. Gitu. Boleh ya Pak, nanti ke istri-istri jangan bilang itu nggak boleh. Boleh. Tetapi jangan sering wayahna gitu di Kemudian berbekam hijamah, nggak enak badan juga jangan berbekam di siang hari gitu ya. Karena ada memang kasusnya ada gitu. Kemudian menyeburkan air setelah berbuka, gitu setelah berbuka itu juga nggak boleh, makruh. Ada kan? Ya orang ada aja itu, misalkan yang udah berbuka gitu terus ke kamar gitu. Menyebur itu nggak boleh, makruh hukumnya Pak. Kemudian tadi mandi dengan berenang, kemudian bersiwak di siang hari. Tadi ya setelah tergelincir matahari itu nggak boleh. Makruh maksudnya, bukan haram, makruh. Sebaiknya jangan. Kemudian banyak makan, tidur dan melakukan yang tidak bermanfaat. Ingat Pak, waktu puasa jangan banyak tidur. Itu makruh sekalipun ibadah. Jadi gini, perspektifnya kalau kita misalnya daripada maksiat lebih baik tidur. Sekarang perbandingannya, ada tidur, ada melakukan amal ibadah, bisa yang ngaji misalnya, yang ngaji jangan banyak tidur. Jadi perbandingannya jangan sama yang tidur. Perbandingannya dengan orang yang banyak melakukan amal soleh. Itu. Jadi tidur itu kan ibadah, iya, tapi bukan berarti kita banyak tidur gitu ya. 8. Memenuhi keinginan nafsu pada hal-hal yang dimubahkan baik dalam bentuk penciuman, penglihatan dan pendengaran. Ini jelas. Selama kita berpuasa, sebisa mungkin kita mencium atau mendengar, melihat, itu betul-betul kita harus perhatikan. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari malam hari ini. Barangkali itu saja Bapak-bapak, karena sudah pertanyaannya tadi sudah berjalan. Begitu ya. Jadi kalau memang ada pertanyaan nanti bisa di belakang layar gitu. Saya juga di sini beberapa saat. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.